bagus ya. Coba kita lihat, glampingnya lagi nggak ada orang, jadi kita boleh lihat-lihat. Tadi gue udah nanya ke mbak-mbaknya. Ini dia fish-nya. Wow, enak banget. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama gue. Hari ini gue mau jalan-jalan lagi teman-teman. Ini hari Sabtu ya, seperti biasa kita kalau hari Sabtu tuh biasa gue suka nyari-nyari tempat nongki-nongki ya, kafe-kafe gitu yang asik. Karena gue tinggalnya di Jakarta, jadi kalau cari-cari kafe di Jakarta kurang seru teman-teman. Gue mau nyari yang lebih dekat ke alam ya, makanya gue mau ke daerah Bogor lagi teman-teman. Kita ke daerah Pancawati, nama kafenya Cafe Alam ya, sesuai dengan yang gue cari alam gitu ya. Jadi dia posisinya ada di bawahnya Kopi Daong ya, sebelum Kopi Daong. Jadi searah ke arah Kopi Daong, tapi sebelumnya teman-teman. Info dari review yang gue baca sih dia bukanya 24 jam teman-teman. Nah ini kita dari Jakarta sekarang start jam 7 pagi ya. Kita lihat nanti sampai sana jam berapa. Sesuai Google Maps sekitar 1,5 jam atau 1 jaman lah. Biasanya macetnya di pintu Ciawi situ loh. Perempatan Ciawi situ. Nanti coba aja kita lihat teman-teman seperti apa ya. Yuk, let's go, kita gas. Ya, sekarang kita udah di ruas tol Jagorawi nih. Di depan itu udah mulai terlihat kepadatan ya. Ini masih di kilometer 7 sini. Paling baru daerah mau ke Cibubur lah ini. Biasa memang di situ selalu padat nih. Ini sekarang jam 7.15, tapi udah mulai padat ya. Ya beginilah kalau orang Jakarta mau liburan cuman bisanya ke puncak Bogor, daerah Bogor gitu ya, kayak begini pemandangannya. Macet, semuanya berpikiran yang sama, semuanya ke arah yang sama. Ya untuk vlog hari ini gue pakai POV seperti ini teman-teman, POV dari pandangan gue ya. Bagaimana menurut kalian nih, menarik nggak dibanding di sini terus ya, biar nggak bosen. Biasa kan gue taruh di sini nih. Nah kalau kayak gini kan kalian bisa lihat apa yang gue lihat. Tapi kekurangannya kalau POV gini, kalau gue lihat ya agak pusing ya. Apalagi kalau gue sering nengok-nengokin gini nih, kalian pasti nontonnya pusing kan. Nah ini gue berusaha untuk kepalanya diem gitu teman-teman. Tapi kan kadang kita mau ngelihat spion itu susah ya. Ya kita coba lah ya. Nanti enaknya bagaimana gitu ya, biar nggak terlalu bosen sih. Memang kalau di sini ya steady ya, dia sangat stabil videonya. Tapi ya kadang bosen sih memang. Viewnya jalanan terus. Kalau ini kan kalian bisa ngelihat dashboard gini ya. Nah ini sekarang kita udah di kilometer 11 nih ya. Nah ini aja udah mulai padat nih. Ini daerah Cibubur nih. Sini ada kayak intersection itu apa namanya ya, pintu keluar dan masuk tolnya Cibubur. Selalu macet ya, karena kan di Cibubur juga ada pemukiman ya, ada perumahan apa. Tuh kan Cibubur, Cikeas, Cilengsi, Jonggol ke kiri. 1 kilometer tulisannya. Tuh di sebelah kanan ada LRT lewat tuh. Wih di. Nanti bulan Desember gue belum tahu nih teman-teman mau road trip kemana. Tapi yang pasti kita akan pulang kampung lah seperti biasa ya. Kita balik ke Ambarawa. Itu udah pasti sih. Jadi nanti dari Ambarawanya kita mau main kemana belum tahu, nanti dilihat aja ya teman-teman. Yang pasti ya nanti kita road trip ke Ambarawa kayak biasa. Kita pulang kampung liburan Natal dan Tahun Baru. Ya sekarang kita udah sampai di gerbang tol Ciawi ya. Sini kita keluar nih teman-teman. Tuh rame banget tuh mobil-mobil ya, biasalah kalau weekend ya. 7.500. Oke, sisa 11.000, berarti ntar mesti isi dikit. Wih, di depan Gunung Pangrango dengan megahnya terlihat di depan teman-teman. Lihat tuh padat nggak tuh, lihat tuh kepadatannya di depan, padat banget teman-teman. Aduh, puncak nggak berubah dari dulu sampai sekarang.
selalu begini. Kita keluarnya di mana nih ya? Ntar jangan sampai kelewat nih. Ciawi keluarnya kita. Kalau dulu kemarin tuh kita ke Pelabuhan Ratu sih kita lurus terus ya, sampai ke tol Bocimi. Kalau ini kita keluar di Ciawi. Safari Puncak lurus, Bandung, Ciawi kanan, Lido, Sukabumi. Ya ntar kita di kanan mungkin. Tuh lihat tuh padatnya. Makanya gue nggak pernah mau ke puncak lagi teman-teman. Gue terakhir ke puncak udah nggak inget dah tahun berapa. Udah nggak tertarik ke puncak itu. Ya karena seperti ini. Puncak itu wisata yang terlalu mainstream di Jakarta, bagi orang Jakarta ya. Lihat itu, pada ngemper mobil, bis pada banyak kok ke puncak semua tuh. Nah lihat teman-teman, lihat tuh yang ke puncak tuh, lihat itu banyak banget, gokil. Lihat tuh, ini orang-orang ya pada mau gitu kayak begitu, yang gue bingung lihat tuh, panjangnya. Ini terus sampai ke yang perempatan itu loh, yang pertigaan ya, yang ada Vimala Hills itu loh, tuh lihat tuh, set dah. Itu orang kan udah tahu ya pasti begitu, tapi kenapa sih pada masih mau gitu? Aduh, kadang itulah yang jadi misteri itu. Kasian gitu ngeliatnya. Kalau yang bawa anak kasian kan macam-macam, tapi mungkin mereka happy ya. Ya udahlah kalau selama mereka happy mah. Nah ini kita ke kiri ya teman-teman, Ciawi, Tajur, Bogor. Kalau lurus kita ke Caringin, Cigombong, Sukabumi. Sebenarnya lurus juga bisa, kita keluarnya di pintu tol Caringin. Tapi kita, ada yang muntah tuh. Waduh, mabuk dia. Lurus sebenarnya bisa lewat Caringin, tapi ini menurut Google Maps suruh lewat sini aja. Ya udahlah, alah macet, kacau. Jadi tahu gitu kita lurus ya. Aduh, ya udahlah. Ini soalnya pertemuan ini nih yang dari Bogor nih, yang dari Tajur. Emang selalu macet nih teman-teman. Nih orang pada nawarin apa jalur alternatif biasanya. Nggak tau lah, banyak calonnya di sini. Kita cuekin aja teman-teman. Kayak nawarin jalur alternatif biasanya. Lewat mana gitu ya? Lewat mana orang macet begini? Wow, seperti ini teman-teman. Tuh. Ya beginilah teman-teman kalau kita lewat di pertigaan Ciawi, perempatan Ciawi, macet kayak gini. Tapi cuman di sini doang. Kalau udah lewat sana udah lancar lagi sih. Yang ke arah Sukabumi itu, jalan Caringin itu. Nah loh, ini kan ada putaran balik nih. Orang-orang yang dari Bogor, yang dari Tajur tuh di sini ada motor-motor, udah kecampur semua dah. Ada angkot. Terus yang parahnya tuh nanti di lampu merahnya tuh angkotnya pada ngetem. Wah, pokoknya udah ini parah dah. Ini kita ambil kanan teman-teman. Soalnya kalau kiri ini orang-orang yang mau ke puncak. Kita kan mau lurus nanti. Jadi kita ambil yang sisi kanan ya. Masih ada aja hari gini yang main ke puncak. Lihat tuh, puncak semua teman-teman. Hidi, ada lubang. Kita harus pasin di tengah-tengah. Ah, tuh lihat tuh yang ke puncak. Mau nyampe jam berapa, Bang? Aduh, kita lurus nih tuh kan. Lurus lancar toh. Ke arah Sukabumi, Lido Lake. Ini yang ke puncak ini. Aduh. Ini di lampu merah ini kadang ada angkot-angkot nih pada diem tuh. Kayak gitu tuh. Nah, ini apa namanya, perempatan Ciawi ya namanya ya. Yang ada pasar Ciawi nih. Kalau ke kanan tuh kita ke Bogor tuh, ke Tajur. Wow, ini jalannya juga dicor, lagi dibenerin loh, lihat tuh. Aduh, makin macet dah ini. Ntar makin siang makin macet nih. Walah, nggak dibenerin aja macet, Pak.
Nih dicor makin parah ini. Ada perbaikan jalan coy. Woi, tuh angkot tiba-tiba berhenti toh. Kacau. Dari sini sekitar 20 menit lagi katanya. Nah, nanti kita dari sini aja nih. Iya sini. Tau gitu tadi keluar sini ya. Harusnya lewat sini nih tadi nih. Pintu tol sini nih. Ingetin ya, lain kali kalau kita road trip kalau kita mau main-main ke daerah sini keluar situ aja deh. Namanya Ciawi Selatan. Nanti kita pulang lewat situ tuh. Biar kita nggak melewati yang tadi tuh. Perempatan Ciawi itu, pasar Ciawi situ. Namanya gerbang tol Ciawi Selatan kalau nggak salah. Ya sekarang kita udah di depan Rancamaya nih. Tuh, perumahan Rancamaya ya sebelah kanan gue nih. Rancamaya. Enak tuh orang Rancamaya kalau mau ke Jakarta tinggal masuk ke gerbang tol aja itu sebelahnya. Ciawi Selatan. Nggak perlu ke pasar lewat pasar Ciawi itu macet-macetan. Enak itu. Posisi perumahannya strategis dekat sebelahan sama pintu tol. Kalau kalian naik motor mau ke Sukabumi, mau ke Pelabuhan Ratu pasti lewat sini. Kalau dari Bogor, dari Ciawi. Jadi inget pas kita road trip ke Sumatera nih, jalanan turunan ini, Tarahan namanya. Tapi di depannya lautan gitu. Asik ya di Tarahan itu. Turun terus view-nya depannya laut. Banyak yang blong, banyak yang tabrakan itu. Mungkin dia terpesona ngelihat laut ya. Dia lupa ngerem. Pas ngerem blong kali itu. Banyak mobil-mobilnya kan kemarin pas kita di Tarahan itu. Nah, tuh depan tuh pada belokan kiri teman-teman, kita belok kiri ya. Habis pom bensin ini nih, SPBU Pertamina nih. Kalau Google Map nih udah deket banget nih. Kira kita sampai teman-teman. Bukan ini. Kemarin gue sempat salah nih, gue pikir di sini pom bensin. Nah ini ternyata nih belokannya. Nah ini belokan sini. Banyak sini nih. Ini daerah wisata ya. Banyak camp area gitu, kafe-kafe nih di sini nih. Tuh Daong, hutan pinus, belok kiri. Satu arah lah sama ke Daong, Kopi Daong. Nah ini kita lewat pasar ini lagi. Gue jadi inget nih pas kita ke Kopi Daong waktu itu. Namanya pasar apa ya ini? Mesti lihat Google Map baru ketahuan. Padat. Nah teman-teman dilihat tuh jalan ya, turun begini. Berarti ntar pulangnya naik ya, nanjak. Kalau tiba-tiba macet, ya PR juga ini. Lumayan ini. Jadi yang mau kesini ya siap-siap lah kendaraannya ya. Nah ini agak nanjak nih. Remnya ya harus dipastikan. Nah ini kayak gini nih. Ini nanjak nih teman-teman. Ini kalau kita masih jalan terus kayak gini sih enak. Kalau kita berhenti, nah itu yang PR. Kalau mobil manual kayak Ayla ini kan manual ya. Kalau Matic sih aman. Gitu. Nah ini nanjak nih. Untungnya lancar, nggak ada yang berhenti tiba-tiba. Tuh ada truk bawa pasir ya. Tuh ngajak lagi ke sana tuh, nggak tahu tuh nama kampungnya apa itu. Ini sebelah kanan kita juga bagus nih ya, ketika namanya, ketika resto, bagus tuh. Nggak terlalu jauh lagi. Kalau ini kan kita agak jauh. Restoran Ketika, tapi bukanya jam 10 siang banget. Nah kalau yang Cafe Alam ini 24 jam teman-teman, mantap jadinya. Kalau restoran atau kafe buka jam 10 gitu, kalau menurut gua agak kesiangan ya teman-teman. Apalagi di daerah-daerah wisata ya, kayak Bogor, Puncak, Bandung, lu buka jam 10 itu sih lu udah melewati banyak customer loh. Apalagi tempat nongki gitu ya, kopi-kopi gitu ya, itu harusnya pagi gitu. Kalau nggak bisa 24 jam ya pagi lah, jam 7 udah buka. Kalau jam 6 bisa udah buka lebih bagus gitu kan. Karena pasti kan orang adalah yang pagi-pagi mau nongkrong apa gitu ya. Soalnya kalau buka jam 10 sih udah kesiangan. Kalau gue jadi bisnismen gitu ya, pasti gue kagak mau buka jam 10. Ya resikonya ya karyawannya lah.
harus dibikin shift atau bagaimana gitu. Wih, jalannya menurun nih. Kok turunan dikasih polisi tidur, kacau itu. Bahaya itu. Orang jadi ngerem, belakangnya kaget. Ini banyak villa-villa juga ya ternyata tuh sebelah kanan ya. Villa Telaga Napuran. Nah, ini kiri apa nih? Wih, ini juga menurun lagi teman-teman. Ini jalanannya turunan nih. Asik. Ini turunannya lumayan panjang nih. Tuh, sampai ada yang ngejagain. Nih sebelah kiri Kopi Bara. Gue inget nih tulisannya Kopi Bara. Iya, gambarnya kapibara, tulisannya Kopi Bara. Oke lah, kita masih lurus terus ya. Ya bener nih, sesuai ingatan gue ya, udah daerah sini nih udah mulai rusak jalanannya, udah mulai makin kecil dan banyak yang rusak. Nah, ini depan ada Cafe Node nih, yang gue bilang view-nya sawah. Ini juga bagus, cuman bukanya jam 10 teman-teman. Sekarang masih jam 8.20, jadi belum bisa. Nih Node Cafe and Lounge ini bagus nih. Di situ ada sawah, berarti dia nanam sawah ya, nanam padi ya. Nih Node nih, Bambu Sanctuary. Nah tuh Node, tuh ada sawahnya teman-teman. Apa udah buka ya? Tulisannya sih di Google tuh jam 10. Nah, itu kafenya tuh. Bagus juga kan? Iya, view-nya sawah itu bagus. Tahu deh dia udah buka apa belum. Rusak nih. Gila. Nah, ini nanjak terus nih. Nih lihat nih, hancur nih. Kok kalau corannya hancur begini ya? Wah, parah ini. Iyalah pulangnya. Aduh, ini depan merah kenapa nih? Wah, kok jadi begini sekarang jalanannya? Ini perbaikan ini. Wah, parah ini. Aduh, kita nggak jadi deh teman-teman. Kita ke Cafe Node aja ya teman-teman. Nggak jadi. Nggak mau ah. Mohon maaf nih, kita jadinya ke Cafe Node aja. Nggak jadi. Kita ke Cafe Node aja ya. Nggak jadi ke Cafe Alam itu. Karena jalannya rusak. Kalau ini di peta ini merah teman-teman, merah banget terus. Terus apa merah banget nggak tahu nih ada apa ya nih. Lihat ya, kelihatan nggak tuh? Semoga kelihatan dah. Pokoknya ini merah. Kita cancel ke Cafe Alam itu nggak jadi ya. Kita akhirnya ke Node aja ya, yang tadi di bawah tuh, yang view sawah itu kayaknya lebih enak kayaknya. Ya kita lewat sini lagi ya teman-teman. Aduh. Kasihan juga ya orang-orang di sini. Jalanannya rusak begini. Baru tadi gue udah ngasih duit. Masa ngasih duit lagi, Bang? Udahlah, Bang. Kacau ini. Aduh. Warga-warga gini mah malah seneng kalau jalanan rusak ya, biar bisa minta-minta ya. Aduh, kasihan itu Kopi Daong tuh, orang bisa putar balik kayak gue gini. Kopi Daong, Cafe Alam ya, pasti pada putar balik. Udah, kita ke Node aja deh, tuh di bawah sana. Ya ini Cafe Node Cafe and Lounge. Tahu dah udah buka apa belum, kita parkir aja dah, tungguin aja dah kalau misalnya belum buka ya. Sebelahnya apa, Bambu Sanctuary. Nah ini, udahlah kita masuk aja teman-teman. Tuh, apa udah buka ya? Pagi Pak. Ini kopi ini masih udah buka? Udah Pak. Udah buka? Oh ya, makasih ya. Oke. Ya teman-teman, kita akhirnya nggak jadi ke Cafe Alam. Mohon maaf banget ya, terpaksa ya. Gue harus ganti ya judulnya dari vlog ini. Jadi kita main ke Node aja ya. Node Cafe gitu ya. Jadi nanti kita lihat dalamnya tuh katanya sih ada view sawah. Kita lihat yuk seperti apa.
Yuk kita turun nih teman-teman. Ya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai ya. Nih mobilnya kita taruh sini ya. Nih kafenya nih, Cafe Node ya. Ya ada di depan The Village gini. Ini parkirannya cukup luas ya. Dia gabung juga dengan Bamboo Sanctuary tadi tulisannya tuh. Nah, kita disuruh parkir di sini teman-teman. Oke, kita masuk. Ini kayak gini nih. Halo, selamat datang. Ya, ini udah buka kan Mbak? Udah ya? Oke, aku lihat ya. Ini bisa duduk di mana? Kita areanya kalau area belakang Oh. itu di hall dulu soalnya mau ada resepsi. Oh yang sana, Ya. ada resepsi. Paling kita ada di bawah. Bawah? Ada sini sama payung aja. Mau payung ya? Oke, itu apa itu? Yang ada Glamping, penginapan gitu. bisa ke sana nggak? Lihat, Bisa. boleh. Aku lihat dulu boleh ya? Ya, makasih. Iya. Ya, oke teman-teman, kita lihat dulu yuk. Jadi areanya tuh seperti ini ya. Kita lihat dulu ke bawah yuk. Di bawah ada glamping ternyata. Oh, nah ini area atasnya nih kayak gini teman-teman. Terus juga ada area yang bawah sana ya. Sana juga enak, ada pohon-pohon. Nah kita coba lihat ke bawah yuk. Di bawah sini ada apa nih? Wih, ada apa nih? Sawah, sampai lupa gua. Sawah, wih cakep ya. Ada tempat makan. Tuh. Kayak gini tempatnya. Asik ya. Wih, ada sawahnya tuh, ada glampingnya juga ternyata. Wow. Nah, itu tuh yang sebelah tuh Bamboo Sanctuary kali itu. Nih. Nah, ini area atas ini di close sementara katanya mau ada resepsi. Wah, berarti bentar lagi ada resepsi nih. Nah, ini ada sawahnya nih, ya, asik ya. Ya tempatnya asik ya teman-teman. Ada view sawah seperti ini. Ih, asik nih. Ya lumayan lah kita nggak jadi ke kafe alam tapi bisa ke sini ya. Coba kita lihat tuh ke sana yuk, ke glampingnya. Let's go. Nah, tempatnya asik ya. Sini ada kayak pondok-pondok gitu. Ini ada sawahnya. Nah ini aksesnya buat ke area sawah atau ke glampingnya mereka ya. Ini daerah bawah nih ada tempat duduk juga. Ini yang ketutup ya, ada atapnya ya. Jadi kalau hujan aman teman-teman. Coba kita jalan ke sini dulu yuk. Kita lihat. Wih mantap ya. Kita ada di sawah nih. Wow mantap. Ini sawah ini nggak boleh nggak boleh dipanen nih. Kalau dipanen nanti jadi nggak bagus viewnya ya. Nah ini ada jagung juga tuh. Wow keren teman-teman. Tuh. Kayak gini. Bagus ya. Coba kita lihat glampingnya lagi nggak ada orang. Jadi kita boleh lihat-lihat. Tadi gue udah nanya ke mbak-mbaknya. Ke kakaknya. Tuh dia. Cakep loh ternyata. Wih asik. Kayak gini. Yuk kita lihat. Nah ini salah satu tendanya mereka teman-teman. Kita lihat dari yang sini dulu yuk. Tendanya kayak apa ya? Kayak gini. Wow. Asik juga ya. Tuh. Lampunya masih nyala. Ini lagi nggak ada orang nih. Berarti lagi nggak laku ya. Nah, tapi kok gerah ya? Tapi nggak tahu kalau malam mungkin dingin mungkin. Tuh, dalamnya ada colokan ya. Ada 3 ranjang. Berarti bisa buat 3 orang ini. Tuh, ini ada netnya. Soalnya banyak banyak serangga. Nah ini ada lampu. Ini ada kursinya. Udah seperti ini teman-teman. Glampingnya kayak gini. Tendanya seperti ini. Kayaknya sawah dan kebun. Oke, kita coba lihat yang satunya lagi yang di atas nih. Coba kita lihat teman-teman. Wow. Baru tahu gua di Node ini, cafe ini ada glampingnya juga ternyata. Tapi fasilitasnya begitu doang ya. Nah ini lagi nggak ada orang ya, jadi gue bisa lihat. Nah ini mungkin hari ini orangnya mau check-in kali. Nah ini ada tempat duduknya ya. Sama ya dalamnya ya. Tuh ada 3 kasur kayak gini teman-teman. Tuh belakangnya kayak gini. Tuh tendanya lucu juga sih. Ini kayaknya udah beda deh. Ini rumah orang kayaknya. Tuh. Nah ini satu lagi nih yang paling gede kayaknya nih. Nah ini harganya berapa gue nggak tahu ya teman-teman. Nanti coba kita tanya aja ke mbak-mbaknya ya. Kita lihat dulu yuk. Nah ini kayaknya yang paling gede nih. Ini modelnya kayak tenda pramuka nih, bambu gitu. Nah kayak gini.
Wow, ini lebih besar. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. 4 kasur ya. Aduh. Ini sebelahnya kayak apa? Tendanya juga beda ya, ini pakai bambu nih, lebih kuat nih, lebih kokoh. Ini sebelahnya ada sawah yang belum ditanami, itu ada acara gathering nih. Bambu sanctuary kali ya mungkin ini. Udah kayak gini teman-teman. Ini tempat duduknya. Oke, kita langsung aja kita pesan makannya teman-teman. Dah gini dong, nggak ada apa-apa lagi, ini sawah. Dan ini view-nya ini apa? Cafe Nodenya. Oke dah. Yuk kita sekarang pesan makanannya yuk. Enak juga nih nongkrong-nongkrong di sini sambil nikmati alam. Mantap. Di daerah Pancawati. Ini tak terduga nih, tadinya mau ke kafe alam, akhirnya ke sini ya teman-teman. Kak, itu untuk glampingnya berapaan harganya? Kita kalau yang paling atas itu 500.000. Yang isi 4 ya? Iya, kapasitas 3-4 orang. Ah. Terus kalau yang tengah itu 2-3 orang. Yang ini? 400.000. Tapi kalau yang 3 belum, yang terakhir belum ready untuk glamping. Oh, yang ini? Iya. Oh. Udah dapat breakfast sama kopi juga tergantung orangnya. Kan orangnya ada 4. Yang tadi yang 4 berapa? 500? Iya, kalau yang tengah itu 400. Oke. Oke teman-teman, kita lihat menunya yuk. Menunya seperti ini nih, our special menu ya. Node Cafe and Lounge tulisannya ya. Nah, ini dia. Ini dia. Minumannya mulai dari 23 ribuan ya. Nah, macam-macam lah ya, gua nggak bisa sebut satu persatu ya, banyak. Ini ada nasi gini 50-an ya, harganya memang agak lumayan ya. Rice bowl-nya 40-an, pastanya 40-an. Terus ini steaknya 80-an, seafoodnya 40-an, yang makanan nusantaranya 35 ribuan. Ini pangsit segala macam mulai dari 20 sampai 40-an ya. Ini yang manis-manis 30-an ya, seharga kafe-kafe di mall lah. Ini breakfastnya, terus ada add-onnya nasi putih dan segala macam ya. Ada package menu nasi timbel untuk 30 orang, untuk 5 orang, macam-macam teman-teman. Udah gitu aja. Nanti kita lihat aja ya, kita makan apa ya teman-teman. Nah, view-nya seperti ini teman-teman, asik ya. Tuh bisa lihat sawah, bisa lihat itu ada glamping. Tadi kalian udah denger ya, yang ready yang ono dong katanya 500.000 isinya untuk 4 orang. Yang ini belum ready katanya. Mungkin belum selesai atau bagaimana ya. View-nya sawah. Dan di sininya ada kebun apa ini? Kebun jagung ya. Gue lagi di dalam dulu karena mau ngecas teman-teman. Ngecas dulu ya bentar ya. Nah, padahal enaknya di bawah situ tuh atau nggak di sini. Ya sama aja lah ya, yang penting view-nya kayak gini. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Asik ya. Oke teman-teman, kita order dulu yuk makanannya. Nanti kita baru lanjut lagi kalau udah datang makanannya ya. Inilah menu yang kita pesan teman-teman. Ada cassava cheese, fish and chip sama kopi latte. View-nya kayak gini teman-teman. Mantap ya view-nya. Wih, asik. Oke teman-teman, makanan udah datang, kita langsung cobain aja yuk nih. Yang pertama kali kita cobain ini singkong keju lah ya. Cassava cheese. Ini penyajiannya ya singkong biasa gini digoreng terus dikasih keju kayak gini teman-teman. Udah gini doang, nggak ada kental manis, nggak ada apa-apa. Kita cobain yuk. Wow. Lumayan enak. Cuman ayangnya nggak dikasih sedikit kental manis ya. Harusnya dikasih sedikit kental manis biar nggak membosankan rasanya. Ini kan asin semua, keju asin, singkong gorengnya juga asin gitu. Harusnya dikasih sedikit lah susu kental manis teman-teman. Oke, ini enak kok. Ini harganya 32.000 ya. Ya memang harga di Cafe Node ini agak tinggi ya, menengah ke atas teman-teman. Ya sesuai dengan kalian makan di mall lah. Enak. Dipadukan dengan kopi ya. Oh, enak kopinya. Wah, mantap. Tadinya mau makan nasi tapi nasinya nggak ada. Olahan nasinya nggak ada. Jadi pesen ini aja deh. Enak. Sambil nikmati suasana melihat sawah di depan. Mantap. Oke teman-teman, untuk menu kedua kita cobain fish and chipnya nih. Seperti ini. Ini ada ikan, ada kentang,
dan ada lemonnya nih, juga saus tartarnya. Kita coba ya, kita kasih sedikit lemon ya, di ikan sama di apa, kentangnya teman-teman. Kayaknya enak nih, seger. Oke, kita cobain yuk. Disediakan garpu dan pisau. Kita coba yuk, kita coba ikannya dulu deh. Ini ikannya nih. Ikannya ikan apa nggak tahu nih, biasanya ikan dori kayaknya. Kita kasih dikit peresan jeruk, lemon, terus kita kasih saus tartar. Mantap ya teman-teman. Ini dia fish-nya. Wow, enak teman-teman. Enak teman-teman. Ikannya ikan patin kayaknya, dori atau ikan patin. Ini saus tartarnya. Ini harganya kita berapa ya tadi, 48an lah, sekitar segitu loh teman-teman. Ini kentangnya nih. Nah, cuman kurangnya saus sambal, kita nanti minta aja saus sambal ya. Oke, kita makan dulu ya teman-teman. Ya, tempatnya cukup enak ya teman-teman. Cukup lah dibanding kita harus naik ke atas ke kafe alam itu, jalannya rusak teman-teman. Dan kita di sini deh. Ya memang nggak ada hutan pinus ya di sini ya. Kalau kafe alam itu kayak Kopi Daong, lebih luas areanya dan ada hutan pinusnya juga. Terus harganya nggak semahal ini. Ini agak high. Tapi pelayanannya bagus. Pelayanannya bagus. Ada wifi-nya juga. Lumayan lah. Oke, kita makan dulu ya teman-teman. Teman-teman, udah makin siang, udah makin banyak pengunjung yang datang ya. Dan infonya nih, nanti siang nih ada acara di sini teman-teman, di bagian atas ya. Jadi Cafe Noda ini di atas ini kayak ada ruangan tertentu gitu, ini ruangan luas gitulah, bisa buat gathering ya. Jadinya makin siang nih makin ramai. Ini belakang gue udah mulai datang lagi nih, berapa bis nih, ada 2 bis tuh di depan. Jadi belakang gue banyak pengunjung lain ya. Oke teman-teman, udah selesai kita hari ini makan-makan, nongki-nongki di Cafe Noda Cafe and Lounge ini di daerah Pancawati, Bogor ya. Jadi menurut gue tempatnya sangat bagus, sangat nyaman, adem tempatnya juga, bisa lihat view-nya sawah-sawah ya, dan juga adem lah, banyak pohon-pohon ya, nyaman. Terus makanannya juga enak-enak, harganya yang memang agak di atas ya, seperti makan di mall di Jakarta gitu, sekitar 50-40 ribuan menunya teman-teman. Tapi tempatnya asik kok teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman, cukup sekian vlog hari ini. Kita jalan-jalan, nongki-nongki, ngopi cantik di pinggir sawah gitu ya, nanti judulnya ya. Di Bogor. Terima kasih banget bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada vlog gue berikutnya. Bye-bye. Ih, asik banget view-nya tuh. Mantap. Ini udah habis nih. Udah mulai rame. Yuk kita pulang teman-teman. Kita pulang. Air dulu teman-teman. Oh. Harganya jadi 146.685. Pakai keris BC aja. Sini juga tersedia banyak mainan-mainan nih, Uno, catur ya, buat kalian nunggu gitu ya. Tuh ada Scrabble, macam-macam lah. Menarik sih teman-teman. Ini ada asbak juga. Ini udah mulai rame teman-teman, ada penginapan juga dia, soalnya ada gatheringnya nih. Tuh udah rame tuh, udah ada 3 bis. Ya teman-teman, udah rame banget ya, udah nggak kondusif lagi, udah nggak enak tempatnya, jadinya rame karena ada rombongan mau gathering, mau nginep. Karena ini ada penginapan juga, Bambu Sanctuary itu satu manajemen katanya yang punya sama. Oke, kita balik aja. Tadi kita bisa 146.000 ya, lumayan ya untuk cemilan-cemilan gitu doang ya, sesuai dengan tempatnya lah.
Ya seperti inilah jalan pulangnya ya teman-teman. Bisa dilihat jalurnya menanjak. Tuh ya. Ini jalur ini yang paling menanjaknya nih sampai ada paogahnya tuh. Tugas tuh ada pelangnya juga, jalannya rambunya menanjak ya. Nah, di sini nih harus berhati-hati dan lihat aja di depan itu. Semoga aja kalau lewat sini tuh nggak macet. Nih kalau macet sih gue juga bingung nih. Tuh nanjak teman-teman. Ini bayangin loh, ini lumayan loh, ini miring, nanjak banget ini. Nah kalau kayak gini tiba-tiba macet gimana? Nggak tahu deh ya. Nasib udah. Untungnya selama gue lewat sini nggak pernah ada kemacetan di situ. Udah itu doang yang paling curam ya dan panjang. Yang lainnya ada beberapa nanti yang menanjak juga tapi nggak terlalu banyak. Nah ini juga nanjak, tapi ini masih oke lah, nggak terlalu panjang dan nggak terlalu securam yang tadi. Tapi bagusnya jalan di sini tuh udah mulus banget, aspal, full aspal mulus. Udah nggak ada yang rusak kalau di sini. Udah mau mendekati pasar Cikretek itu udah nggak rusak. Kalau yang tadi yang udah mau deket Kopi Daung situ tuh hancur banget. Udah makin ke atas soalnya itu. Dia bukan di aspal, dia dicor tapi hancur semennya itu. Kalau ini kan aspal enak, mulus. Nantilah mungkin kapan-kapan kita nyobain ke kafe yang ketika di Bogor apa gitu namanya. Deket kalau yang ketika di Bogor mah. Di sini nih, di depan sini kalau nggak salah.